ini buat paragraf deskriptif, klasifikatif, dan komparatif masing-masing satu paragraf, satu tema ya. Langsung kayak kemarin yang endog mahasiswa telur, kan judulnya tak bisa mahasiswa telur, tapi ada banyak paragraf. Masih inget tuh deskriptif bagaimana? Oke, diulang deh nya sakediknya. Nah, deskriptif itu menarasikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Paragraf deskriptif adalah paragraf yang dia melukiskan, menggambarkan sesuatu atau menjelaskan sesuatu. Contohnya ya, Pantai Nusa Perindah memiliki tata keindahan alam yang menarik. Apa yang menariknya? Pohon-pohon rindang, laut luas. Itu mendeskripsikannya jika antum menjelaskan sesuatu. Apa itu HP? HP adalah alat untuk menelpon. Nah, itu mendeskripsikan. Itu paragraf deskriptif. Kalau klasifikatif, mengklasifikasikan. Contoh, bagian di dalam HP itu pertama ada layar. Layar berfungsi untuk bla 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 bla. Kedua ada kabel charger. Yang ketiga ada kamera. Nah, itu mengklasifikasikan. Berarti menjelaskan sesuatu berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam sesuatu tersebut. Nah, itu klasifikasi. Paham ya? Paham lah. Kayak di contoh dituliskan. Yang ketiga, yang terakhir adalah komparatif. Kalau tadi klasifikasi menjelaskan unsur-unsur yang ada dalam satu benda atau dalam sesuatu, kalau komparatif membandingkan. Beda ya. Tadi yang kalau saya menjelaskan paragraf klasifikatif, berarti HP ini memiliki layar berfungsi untuk bla 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 bla. Kemudian kedua memiliki kamera berfungsi untuk bla bla bla. Ketiga ada sinyal berfungsi untuk bla bla bla. Itu klasifikatif. Kalau komparatif dibandingkan dengan HP, maka laptop lebih banyak dimiliki oleh orang karena jadi pembandingan antara laptop dan HP. Gitu ya. Itu komparatif. Nah, coba kalian buat satu paragraf buat paragraf yang yaitu ada klasifikatifnya, deskriptifnya, dan komparatifnya. Silakan. Ya, maksudnya satu paragraf. Jadi dulu ada yang deskriptif, klasifikatif, dan komparatif. Tapi satu tema, ya kamari tentang mahasiswa dan keluar. Lawan putra mau futsal. Itu. Jadi khusus tentang futsal ada 3. Nah, gitu ya. Coba, silakan.
yang sudah dikirim. Dah?
Dah? Dah? Oh, dah. Oke. Tentang apa? Uang. Tentang uang. Pas lagi krisis uang. Lagi zaman krisis moneter. Uang adalah benda kecil namun sangat berharga dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai alat pembayaran seperti makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan tanpa harus menukar barang dengan barang lain. Oke, ini oke sih, maksudnya tapi bisa lebih diluaskan karena ini sangat-sangat pendek ya. Kalau mau seperti ini, salah satu benda paling berharga di dalam kehidupan manusia adalah uang. Nah, titik itu. Meskipun uang merupakan benda yang kecil, akan tetapi uang sangat berharga karena bisa berfungsi sebagai alat pembayaran, memberi makan, minum. Selain itu, uang juga merupakan alat untuk menghantarkan kita pada kebahagiaan. Karena tanpa uang kita akan kelaparan, bla 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 bla, seperti itu. Jadi bisa lebih diperluas. Tapi ini secara format sudah betul. Ini berarti paragraf deskriptif ya. Mendeskripsikan apa itu uang. Pentingnya uang itu apa? Berharganya seperti apa? Nah ini kan membeli makanan, pakaian. Nah itu deskripsi. Selanjutnya klasifikatif. Uang terbagi menjadi dua jenis yaitu kertas dan logam. Uang kertas terlihat warna-warni dengan gambar pahlawan dan angka nominal yang cetak jelas permukaannya, terasa halus disentuh namun mudah diusap terkena air. Sementara itu uang logam berbentuk bulat, keras, mengeluarkan bunyi nyaring ketika saling berbantuan. Oke. Kemudian kenapa susah ke bawah? Nah, ini. Karena perbedaan dari sifat benda tersebut, maka kebanyakan orang terasa lebih nyaman membawa uang kertas dalam dompetnya karena lebih ringan dan nominalnya besar dibandingkan uang logam yang nominalnya kecil tapi berat untuk dibawa dalam jumlah banyak atau besar. Ini masih penjelasan dari klasifikatif, gitu ya. Masih menjelaskan uang itu ada dua, ada logam, ada kertas. Cuman masalahnya logam itu punya kelemahan yaitu berat. Gitu ya. Sedangkan kertas itu ringan. Nah itu masih klasifikatif. Belum ada yang komparatif yang terakhir. Kalau mau seperti ini nanti di paragraf selanjutnya. Oleh karena itu uang saking pentingnya uang dia mungkin bisa dibandingkan berharganya dengan emas. Tapi sebagai alat pembayaran, uang dan emas itu memiliki beberapa perbedaan. Gitu ya. Pertama, uang itu sifatnya fluktuatif. Fluktuatif itu naik turun, tergantung kurs dolar. Kan uang ya, kurs dolar kan bisa naik 10.000, beli bala-bala dulu 2.000, sekarang 1.000. Itu kan fluktuatif. Sedangkan emas lebih stabil. Saya sebagai alat pembayaran ya. Berarti ini pembandingannya adalah sebagai alat pembayaran, uang itu bisa dibandingkan dengan emas. Tapi ada beberapa perbedaan. Pertama, uang itu tadi fluktuatif sifatnya, sedangkan emas sifatnya lebih stabil. Yang selanjutnya, uang itu lebih bisa dan lebih mudah untuk dipecah ke dalam pecahan yang kecil. Sedangkan emas itu agak sulit karena harus diukur per gram. Dan per gramnya itu nilainya tinggi. Nah itu jadi bisa membandingkan antara uang dan emas. Itu komparatif. Kalau ini uang terbagi menjadi dua jenis yaitu uang kertas dan logam, itu seperti membandingkan padahal itu sedang mengklasifikasikan. Bedanya apa? Bedanya kalau klasifikasi itu menjelaskan satu ada cabangnya 1, 2, 3. Kalau membandingkan satu dengan yang lain.
Ya, gitu. Kecuali seperti ini. Udah kan ini uang apa? Uang kertas dan logam. Terus satu mau tetap uang kertas dan logam. Oke. Nah, adapun persamaan dan perbedaan dari uang kertas dan logam, pertama dari segi bahannya. Antum sebutin bahannya. Uang kertas itu berbahan kertas dari apa? Sedangkan logam berbahan dari tembaga. Nah, jadi dibandingkan uang kertas dan uang logamnya itu, kalau mau tetap uang kertas dan uang logam itu dibandingkan dengan pembandingan yang memang terasa gitu pembandingannya. Tadi dari bahannya, yang kedua dari kegunaannya. Sebenarnya ini bisa diubah-ubah lagi menjadi paragraf komparatif. Seperti itu ya. Ya sebenarnya nanti ketika menulis tidak ada sebenarnya ini harus komparatif paragraf. Tidak ada, ini cuman untuk mengetahui biar kita itu bisa menulis paragraf deskriptif, komparatif, dan klasifikatif. Ya, intinya gitu, komparatif itu membandingkan dua aspek. Kalau klasifikatif itu menjelaskan unsur-unsur. Tuh, biasanya komparatif itu membandingkan A dan B. Kalau klasifikatif itu A, ada A kecil, ada A besar. Nah, gitu ya. Tapi secara ini udah bagus. Oke, syukuran. Ayo, yang lainnya. Udah jam 8, biar makan dulu. Dah betul? Tongeng saya iya uang babarikan di sekitar kita. Oh ini Putra. Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan di lapangan luas dan terdiri dari gawang, para pemain terdiri dari 11 pemain setiap tim dan menggunakan seragam yang sama dengan menggunakan sepatu khusus memiliki full di bagian bawahnya. Bola yang digunakan berbentuk bulat, di setiap pertandingan suasana gemuruh. Ini atau di depannya ada ini. Antum sebutin aja, sepak bola merupakan olahraga yang khas karena memiliki beberapa unsur atau beberapa elemen yang tidak ditemukan di dalam olahraga yang lain, seperti lapangan yang luas, pemain terdiri dari 11, menggunakan seragam, sepatunya memiliki pool dan lainnya. Jadi di sininya petani. Nah, ada penghubung. Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang khas karena beberapa elemen dalam sepak bola tidak dimiliki oleh olahraga yang lain. Misalnya kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Maksudnya di depannya topik centernya itu bisa lebih diperhalus. Tapi oke lah ini dibanding yang kemarin-kemarin. Di dalam permainan sepak bola, posisi pemain dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, penjaga gawang. Kedua, pemain bertahan. Ketiga, pemain tengah. Terakhir, penyerang. Oke, ini bagus. Pemain bagus. Nah, ini klasifikatif. Jadi di dalam sepak bola ada berapa posisi? Apa aja? 1, 2, 3, 4 klasifikasi. Nah, perbedaan zaman dulu, sepak bola lebih mengandalkan fisik dan aturan sederhana, sedangkan taktik, teknologi modern sudah digunakan di sana. Oke, lihat Putra. Ini lagi mau membandingkan apa Putra? Sepak bola zaman dulu dengan mana saya sekarang? Di sini tiba-tiba ke Indonesia. Paham nggak? Perbedaan sepak bola zaman dulu lebih mengandalkan fisik, aturan sederhana, sedangkan taktik, teknologi peralatan modern seperti VAR yang sudah digunakan di Indonesia sekarang membuat permainan lebih cepat dan adil. Tiba-tiba ada Indonesia. Harusnya gini, meskipun sepak bola tetaplah sepak bola, tapi terdapat perbedaan sepak bola pada zaman dulu dengan zaman sekarang. Itu pertama, karakter dalam segi karakteristik permainan, sepak bola zaman dulu lebih mengandalkan fisik, lebih mengandalkan skill, lebih mengandalkan individu. Sedangkan sepak bola sekarang lebih mengandalkan taktik, lebih mengandalkan pragmatisme, lebih mengandalkan sistem gitu. Yang kedua, dari segi teknologi,
Zaman dulu sepak bola itu tidak terlalu terkait dengan teknologi. Sedangkan zaman sekarang teknologi berperan penting di dalam permainan sepak bola. Adanya VAR, adanya garis gawang, adanya lain-lain. Nah, gitu. Yang ketiga, perbedaan sepak bola dan zaman sekarang. Sepak bola zaman dulu pure olahraga. Dari segi bisnis itu tidak ada bisnis yang embel-embel, sedangkan zaman sekarang sepak bola adalah bisnis, entertain. Nah, kayak gitu. Ada perbedaan. Jelas dulu perbedaannya apa? Kalau ini zaman dulu dengan Indonesia, ya itu nyambung gitu. Gitu ya, betul ya? Paham ya? Maksudnya ya? Oke. Ayo dua lagi. Tapi lumayan lah ada perkembangan. Oh, banyak teh atuh nih dah lain tugas. Tomer tuh. Atau Putra mau ini makan dulu duluan. Duluan deh. Makan dulu. Sidang ya, sidang skripsi. Biar nanti pas bahasa Arab langsung kelas mau ngitung katanya Ustaz Firman.
Dah? Wow, mana nih musik, musik. Musik adalah seni dalam menyusun nada atau bunyi dalam urutan sehingga menghasilkan lagu dengan irama. Musik juga adalah sebagai sarana hiburan. Musik juga salah satu itu tilu atuh. Pertama musik adalah seni, kedua musik sarana hiburan, ketiga musik ekspresi. Hiji-hiji kalau mau dijelaskan. Harusnya gini aja satu aja. Jika kita berbicara tentang musik, maka kita dapat mendefinisikan musik merupakan sebuah seni. Seni apa? Seni dalam menyusun nada, bunyi dalam urutan. Nada di dalam musik terbagi menjadi 7, misalnya do, re, mi, fa, sol. Jadi jelasin tuh seni nada bunyinya musik itu seperti apa, jelasin sampai tamat. Satu paragraf. Paragraf berikutnya kalau mau, selain sebagai seni, musik juga sebagai hiburan. Sebutin hiburan, ada tiket, konser, panggung, royalti. Sebutin. Yang ketiga, selain hiburan, musik juga sebagai ekspresi perasaan. Itu iya hanya sebatas awal-awalnya hukul. Jadi ibaratnya gitu ya. Ibaratnya gitu. Para hadirin menceramah, para hadirin semua sebagai umat Islam kita perlu dituntut sabar. Para hadirin semuanya, umat Islam juga perlu dituntut untuk tawakal. Umat Islam juga perlu dituntut untuk tidak berkeluh kesah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan apa? Bagaimana sabar itu seperti apa, tawakal itu seperti apa, kan tadi dijelaskan. Nah, dia gitu. Jadi ini satu aja, kemudian diperdalam. Musik dapat dibedakan menjadi hiburan dan musik upacara. Musik hiburan biasanya digunakan ketika adanya konsep pertunjukan. Musik upacara digunakan dalam kegiatan adat atau ketika ada pada. Ya ini benar, ini pembagian. Cuman masalah kan siapa yang membagi musik jadi hiburan yang upacara? Wabil tambahan musik ringtone. Mana musik ringtone? Masuk hiburan atau masuk upacara? Kan nggak ada kan? Nah berarti pembagian itu memang harus berdasarkan data. Itu. Oke, musik tradisional dan musik modern memiliki perbedaan. Musik tradisional bisa menggunakan alat musik, musik modern menggunakan instrumen elektronik. Ini benar, cuman bisa ditambah. Ini cuma satu doang. Kalau diurutkan perbedaan musik tradisional dan modern. A. Alat musik modern, elektronik, kemudian tradisional dengan alat musik klasik. Kan cuma hiji. Ditambah deh musik tradisional erat kaitannya dengan adat budaya. Sedangkan musik modern sifatnya universal. Jadi kan di mana-mana sound horeg aya we gitu. Kan teh di Jawa Unggul sound horeg teh, di luar negeri juga aya. Misalnya sound horeg itu sound anu EDM kan? Kan di mana-mana aya tuh EDM tuh. Itu kan universal. Sedangkan musik Musik tradisional kan sulingan aya di Jawa Barat gitu, di luar lain angklung tadi mainkan gitu. Dari segi cakupan, itu harus ditambah perbedaannya. Ya gitu ya. Ini masih bisa disempurnakan, masih harus banyak berlatih, tapi udah lebih bagus lah. Dah, terakhir. Dia, waduh ditulis tong panjang ting atau capek macamnya. Wah, iya mah ini. Nulis aja Ustaz. Lagi pengen nulis. Uang kertas, uang adalah itu antos tadi. Iya, uang kertas. Oh. Uang adalah alat tulis yang biasa digunakan oleh manusia untuk melakukan transaksi jual beli. Pada awalnya, manusia menggunakan berbagai alat bahan melakukan transaksi seperti kerang, garam, logam, tapi barang-barang tersebut sangat berlimpah di alam menyebabkan nilai tukarnya turun. Maka dari itu manusia menciptakan alat tukar yang nilainya dapat dijaga uang kertas. Uang kertas dapat memiliki nilai karena ada. Nah, cukup sebenarnya sampai dia. Nah, ini cukup sampai dia. Yang ini, ya lain lagi karena sudah berbeda lagi. Uang kertas dapat memiliki nilai karena ada emas, kan di atas tidak bahas emas, gitu ya. Jadi setiap yang dicetak haruslah ada beberapa gram atau kilogram emas di belakangnya. Namun pada tahun, wah ini beda deh. Yang ini sejarah. Jadi sejarah pertukaran
bagaimana sejarah pertukaran uang menjadi alat tukar itu seperti apa. Berarti ada 3 paragraf. Gitu ya. Jadi sebenarnya paragraf ini cukup sampai kertas. Yang ini bisa di paragraf kedua, bagaimana peran emas dalam uang kertas. Yang ketiga itu bagaimana perkembangan uang kertas dari sisi sejarah menjadi alat tukar. Itu. Ya panjang teuing, semangat teuing. Ngalir. Di dunia ini terdapat berbagai jenis mata uang kertas yang berbeda seperti rupiah, dolar, ringgit, dan lain-lain. Ini klasifikatif. Setiap mata uang memiliki nilai yang berbeda dari mata uang lainnya. Salah satu mata uang yang memiliki nilai yang tinggi adalah dolar. Karena bla 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 bla. Agar manusia memiliki 2 cara, yaitu mencetaknya dan menaikkan dari peredaran. Karena setiap manusia tidak memiliki akses bagaimana cara mencetak uang itu. Nah ini sama, ini cukup sampai dia we. Tuh, satu mata uang memiliki nilai tinggi adalah dolar. Nah konsisten ini kan berbicara tentang jenis mata uang, dolar, rupiah harus dijelaskan oke, gitu. Ringgitnya harus dijelaskan. Jadi kan ini klasifikatif, berarti mata uang, jenis mata uang di dunia itu ada dolar, kemudian ringgit, rupiah. Dolar adalah nilai paling tinggi, sedangkan rupiah hari ini nilainya berapa, ringgit nilainya berapa. Kan namanya juga sedang mengklasifikasi. Kalau hanya fokus pada dolar itu bagaimana, ini jadinya bukan klasifikasi tapi deskriptif. Klasifikasi itu ingat ada pertama, kedua, ketiga, kemudian dijelasin. Nah itu klasifikasi. Jadi paragraf yang kedua itu lebih cocok disebut sebagai paragraf deskriptif, bukan klasifikatif. Kemudian yang ketiga, pada tahun 2008 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan nilai uang turun. Banyak orang yang memegang uang kertas jatuh miskin. Sehingga pada tahun ini apa? Komparatif. Mengkomparkan antara apa dengan apa? Uang fiat, uang kertas dan Bitcoin. Oh, gitu. Oke. Saya baca dulu. Banyak orang yang memegang uang kertas jatuh miskin sehingga pada 2009 ada seorang anonim yang menciptakan teknologi untuk menanam Bitcoin. Perbedaan antara uang kertas dan Bitcoin adalah, nah sampai sini weh itu dia guna mata. Nah ini yang sebelum-belumnya itu berdeskriptif. Jadi antum itu mencoba membuat paragraf klasifikatif, komparatif, tapi nuansanya atau aromanya aroma deskriptif. Ya, harusnya di paragraf yang ini itu sudah berbicara tentang Bitcoin dan kertas gitu ya. Ya baru di sini ada perbedaan, itu komparatif. Perbedaannya apa? Uang kertas apa, Bitcoin apa. Bitcoin tidak bisa bertambah, uang kertas masih bisa dicetak dan lain-lain. Nah, gitu ya. Jadi secara umum sebenarnya tulisan antum masih sangat kental deskriptifnya. Terus yang kedua ada beberapa paragraf yang sebenarnya cukup gitu ya, jangan ditambah lagi kalau mau di paragraf berikutnya. Kalau mau yaitu paragraf berikutnya bisa dikembangkan lagi. Kalau diterusin di paragraf yang sama jatuhnya malah terlalu panjang dan jadi tidak fokus tulisannya. Jadi cukup ya satu paragraf itu satu ide. Gitu ya. Kalau bahas tentang Bitcoin ya udah Bitcoin aja di paragraf itu. Bahas tentang kertas gitu. Jadi itu satu paragraf itu satu ide. Oke, itu saja mungkin ya yang bisa disampaikan. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang kuotasi. Jadi kuotasi itu cara untuk mengquote atau membuat makalah, kan harus ada rujukan. Nah kita akan belajar bagaimana cara menuliskan rujukan di dalam tulisan gitu. Oke, setelah itu baru buat buletin. Untuk lah maunya kelompok pribadi nanti koreksi. Coba ini koreksi, tambahin rujukan ini. Antum minggu ini terbit, besoknya yang udah bagus terbit. Jadi 6 minggu itu terus saya mata pelajaran 5 nulis buletin sampai